kakak, kali ini kita akan membahas mengenai tipe struktur atau bentukan. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk pada materi intinya, kita mencoba untuk membahas dulu mengenai evaluasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ada 2 soal ya kakak. Soal yang pertama adalah mengenai apakah 2 buah waktu beririsan. Sehingga kita perlu membuat totalnya ya kakak. Jadi kalau jam itu dikalikan 60, kemudian ditambahkan menit. Jadi kita ubah dalam bentuk berapa menit dari setiap waktu yang menjadi masukan. Kemudian, ciri-ciri bahwa ada irisan adalah ketika awal dari waktu yang kedua berada di tengah antara awal dari waktu pertama dan akhir dari waktu pertama. Kemudian bisa juga dibalik ya kakak, karena masih bisa juga dianggap beririsan. Ketika waktu awal dari yang pertama berada di antara waktu awal kedua dan akhir waktu yang kedua. Itulah yang disebut beririsan. Jadi yang perlu diperiksa adalah awalnya. Ketika awal itu berada di antara waktu yang lainnya, maka itu dianggap beririsan. Kakak-kakak bisa lihat ya syarat dari if yang ada di kode program ini. Ditelaah dulu ya kakak. Jika tidak mengerti, coba nanti ditanyakan ataupun diulang lagi penjelasan dari bagian ini. Kemudian untuk soal kedua adalah apakah 2 persegi panjang beririsan? Kalau mengenai luasnya kakak-kakak sudah bisa bukan? Jadi 2 buah persegi panjang dianggap beririsan ketika misalkan salah satu titik pojok dari persegi yang satu berada di dalam persegi yang lain. Sehingga misalkan di sini dicontohkan di gambarnya bahwa titik kiri atas dari persegi panjang yang kedua berada di dalam wilayah persegi panjang yang pertama. Tentu saja kasus ini dapat berulang untuk juga ketika salah satu titik sudut dari persegi panjang yang pertama berada di wilayah persegi panjang yang kedua. Maka di sini saya memaparkan ada banyak kondisi untuk memeriksa itu. Kakak-kakak bisa mencoba untuk menelaahnya ya. Jadi kemarin memang setelah melihat kode program yang diupload di CSPC, ternyata memang ada yang masih sederhana. Dan karena test case-nya kurang banyak, maka tidak sesuai spesifikasi dari syarat yang diberikan. Maka sebenarnya yang sesuai dengan spesifikasi adalah seperti ini syarat-syaratnya ya kakak. Coba dipahami pelan-pelan. Jadi, apa yang disebut beririsan adalah ketika salah satu titik ujung atau titik sudut dari sebuah persegi berada di wilayah persegi yang lain. Semoga dapat dimengerti ya kakak. Mari kita masuk pada materi yang baru, yaitu tipe struktur atau bentukan. Jadi tipe struktur itu bisa kita definisikan sendiri. Bisa terdiri lebih dari 1 variabel di dalamnya. Mungkin belum terbayang ya kakak? Mari kita lihat gambarnya. Misalkan kita akan membuat sebuah tipe bentukan dari titik, di mana sebuah titik itu terdiri dari koordinat X dan koordinat Y. Yang keduanya adalah variabel integer. Kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi, bungkusan inilah yang disebut dengan tipe bentukan atau tipe terstruktur.
Kita bisa lihat di situ. Jadi ini adalah ilustrasi dari tipe bentukan titik yang berisi dua buah variabel, yaitu untuk menyimpan koordinat X dan menyimpan koordinat Y. Ini penjelasannya ya kakak, bisa di pause dulu untuk dibaca. Bagaimana menuliskan kode programnya? Maka menuliskan kode programnya adalah seperti ini. Kita menggunakan type def struct. Jadi itu artinya adalah type definition structure. Jadi kita mencoba mendefinisikan sebuah struktur tipe bentukan, di mana di dalamnya berisi satu variabel integer dengan nama X dan satu variabel integer dengan nama Y. Kemudian kita mendeklarasikan nama dari tipe bentukan ini, yaitu titik. Jangan lupa titik komanya ya kakak. Kemudian bagaimana mengaksesnya di main? Mengaksesnya adalah dengan mendeklarasikan tipenya, yaitu titik P1. Ini seperti halnya mendeklarasikan variabel. Jadi tipenya, kemudian nama yang kita berikan. Jadi di sini tipenya adalah titik dan P1 adalah nama dari tipe bentukannya. Maka untuk memanggil tipe bentukan ini kita menggunakan nama P1. Kemudian untuk mengakses isi dari P1, caranya ada di bawahnya itu ya kakak. Jadi perlu ada titiknya. Karena kalau kita hanya mengakses langsung P1, maka compiler akan bingung akan mengakses yang X atau yang Y. Maka kita harus jelas bungkusannya yang mana atau tipe bentukannya yang mana, kemudian akan mengakses kotak yang mana. Harus jelas. Maka di sini contohnya P1.X sama dengan 23 dan P1.Y sama dengan 15. Nah, ini contoh kode programnya. Jadi deklarasikan dahulu ya di atas tipe bentukannya, seperti yang tadi sudah dibahas. Kemudian di dalam programnya dideklarasikan sebuah bungkusan yang kita pesan di memori dengan nama P1. Kemudian kita mencoba untuk mengisi kotak X dan Y dari P1. Kemudian menampilkannya juga sama, harus menunjuk pada kotaknya. Jadi buka dulu bungkusannya yang mana, kemudian mau titik X atau titik Y. Itu harus jelas ya kakak. Lalu bagaimana jika ingin ada dua buah titik? Maka bisa dideklarasikan lagi, yaitu misalnya titik P2. Maka itu adalah bungkusan yang berbeda, tapi isinya sama. Seperti halnya ketika ada banyak nasi kotak di mana isinya sama, bungkusannya berbeda. Seperti biasa, kita perlu untuk mengimplementasikan pada kasus. Nah, contoh kasusnya adalah buatlah bungkusan balok yang berisi panjang, lebar, dan tinggi, luas permukaan, dan volume. Mintalah masukan dari user untuk mengisi panjang, lebar, tinggi. Kemudian program kakak harus bisa menghitung luas permukaan dan volume dari balok itu. Nah, saya mengingatkan kembali, kalau Anda mengatakan bahwa Anda mengerti ketika dosen menjelaskan materi di kelas, namun Anda kebingungan ketika mengerjakan soal, ujian, itu berarti Anda belum mengerti. Jadi untuk mengerti kakak-kakak harus mengerjakan soal. Jika bisa mengerjakan soal, maka kakak-kakak bisa jadi sudah mengerti. Nah, ini adalah urutan dari algoritmanya. Membuat tipe bungkusan balok, yaitu type def struct-nya. Kemudian membuat bungkusan di dalam main. Nah, ini mendeklarasikan seperti halnya tadi titik P1. Kemudian meminta masukan user untuk mengisi panjang, lebar, dan tinggi pada bungkusan.
kemudian menghitung luas permukaan bungkusan, dan menghitung volume dari data-data yang ada di bungkusan. Kemudian menampilkan luas permukaan dan volume dari data-data yang tadi sudah dimasukkan user ke dalam bungkusan. Nah, ini kode programnya kakak. Ada typedef-struct-nya di atas. Kemudian meminta masukan user. Kemudian menghitung luas permukaan dan volumenya dan ditampilkan. Contoh soal yang kedua, yaitu buatlah tipe bungkusan pecahan yang berisi pembilang dan penyebut. Berarti ada dua kotak, di mana kotak pertama adalah pembilang dan kotak kedua adalah penyebut. Buatkah program untuk mengalihkan dua buah pecahan? Perlu diingat bagaimana mengalihkan dua buah pecahan, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebutnya. Berikut adalah algoritmanya. Membuat tipe bungkusan pecahan, typedef-struct-nya, kemudian membuat dua bungkusan di dalam main karena perlu dikalikan maka perlu ada dua bungkusan yang dideklarasikan namanya, kemudian meminta masukan user untuk mengisi kedua pecahan, dan menghitung hasil kali pecahan. Kemudian tampilkan hasil kali dari pecahannya. Ini kode programnya ya kakak. Di atas dibuat dulu typedef-struct-nya, kemudian mendeklarasikan pecahan, ada P1, P2, dan P3. P3 digunakan untuk menyimpan hasilnya. Kemudian isi P1 dan P2 dari masukan user, kemudian kalikan pembilang dan penyebutnya, kemudian tampilkan hasilnya. Seperti biasa, lakukan atau kerjakan. Mari mencoba untuk mengetahui apakah memang sudah benar-benar paham. Sekian materi untuk hari ini ya kakak. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk mengerjakan. Mari mencobanya. Sampai jumpa.